Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Amin. Alhamdulillah Allah SWT tasih ngempalaken kita kangge nglanjutaken kajian saking kitab Tarikhul Hawadits wa Ahwal Nabawiyah karanganipun Al-Imam Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullahu taala. Nggih saniki sampun dugi pembahasan ghazawatuhu wa sarayahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ghazawat jamak dari ghazwah. Saraya jamak dari sariyah nggih. Benten ya sariyah, enten sariyah, enten suriyah. Sariyah itu ya makin dibahas ya rombongan yang diutus oleh Nabi untuk perang. Niku sariyah. Sementara suriyah niku budak perempuan yang kemudian dijima. Mane teng apa? Aqidul Awam atahu Ibrahimu min suriyah. Ya, di budak perempuan yang bisa dijima. Iku suriyah. Di al-ghazwah, temriki Said Muhammad Maliki ngendikan al-ghazwah hiya ya sing dimaksud dengan ghazwah karena ngeten, ghazwah niku maknane tetap perang. Ya, ghazwah tetap maknane perang. Tapi dalam konteks sirah Nabi yang dimaksud ghazwah niku napa? Hiya al-masyhadul ladzi hadarahu sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah niku perang yang Nabi ikut hadir di dalamnya. Nabi ikut melu perang. Niku disebut dengan ghazwah dalam sirah. Sementara wasariyah, adapun sariyah adalah hiyallati lam yahdhur fiha sallallahu alaihi wasallam. Sariyah niku perang yang Nabi tidak ada di peperangan niku. Innama yab'atsu man yanubu anhu fi qiyadatil jaish. Ya, akan tetapi Nabi mengutus orang yang menggantikan beliau dalam kepemimpinan pasukan. Niku sariyah. Di misale ana wong saung diutus ning ndi, lha iku berarti sariyah iku berarti. Sariyah. Nggih, tapi ada beberapa syariah yang kemudian disebut juga sebagai ghazwah. Ya, di antarane Mu'tah. Nggih, Mu'tah niku Nabi mengutus rombongan ke arah Mu'tah di dekatnya Jordan. Ya, tapi kemudian itu syariah, tapi kemudian disebut ghazwah karena ketika perang Mu'tah niku terjadi, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi di Madinah, rombongan pasukan di Mu'tah niku di daerah Jordan. Tapi kemudian Nabi di Madinah diperlihatkan oleh Allah taala jalannya peperangan niku. Sehingga Nabi disebutkan di masjid bersama beberapa sahabat nyeritakno kayak nonton live. Ya, nyeritakno ini fulan begini, fulan begitu, online ya. Zoom ya. Apa Google Meeting gitu. Ya. Jadi niku syariah, Mu'tah niku perang niku syariah, tapi kemudian disebut ghazwah karena Nabi seakan-akan melihat langsung. Ya, hadir di situ. Kemudian disebutkan wa qad ikhtalafa ulama tarikh, ya, para ulama sejarah berbeda pendapat fi adadi ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam dalam ya menentukan jumlah ghazwahnya Nabi. Ya. Ghazwahnya Nabi diperselisihkan, ada berapa kali peperangan yang Nabi ikut dalam peperangan itu. Wa aktsaru ma qila innahunna sab'un wa 'ishrun, ya. Yang paling banyak dari perhitungan itu adalah jumlah ghazwahnya adalah 27. Ya. Wa qila aqalla min dzalik. Ada juga pendapat yang menyebutkan di bawah itu. Ya, jadi total yang paling banyak kata beliau di sini adalah 27 ghazwah, ya, peperangan yang Nabi hadiri. Tapi ada juga yang menyebutkan di bawah itu. Tapi dari 27 niku, ya, yang sampai terjadi perang fisik berapa? Disebutkan wa kanal qitalu, ya, terjadinya perang fisik sampai bunuh-bunuhan, ya. Niku hanya ada di fitis'in minha, hanya ada di 9 dari total 27. Oke, dari 27 kali Nabi mempersiapkan pasukan untuk perang, tapi hanya 9 kali yang sampai terjadi perang fisik. Ya.
Wahia, sembilan itu apa aja? Yang pertama Badr, ya perang Badr. Kemudian wa Uhud, perang Uhud, wal Muraisi', ya niki dibaca Muraisi'. Kemudian wal Khandaq, ya Khandaq atau juga dinamakan juga dengan perang Ahzab. Ya. Kemudian wa Quraidah, ya Quraidah. Kemudian Khaybar, ya Quraidah dan Khaybar ini dua peperangan yang yang Nabi hadapi dalam menghadapi orang Yahudi di sekitar Madinah. Quraidah dan Khaybar. Wal Fatah, Fatah di sini maksudnya adalah Fathu Mekah. Ya, Fathu Mekah Nabi sempat berpesan jangan sampai ada pertumpahan darah, tapi kemudian pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid yang masuk lewat jalur selatan kalau salah, itu menghadapi perlawanan, akhirnya dia terbunuh beberapa. Wa Hunain, kemudian perang Hunain, ya perang setelah Fathu Mekah. Selanjutnya wa Taif, ya perang di daerah Taif. Ya. Kemudian wa'adda itu 9. Ya, jadi Badar, Uhud, Muraisi', ya Khandaq, Quraidah, Khaybar, Fathu Mekah, Hunain, Taif 9. Tapi ada sebagian yang menambahi wa'adda ba'duhum, sebagian ulama menambahi dari masuk ke dalam 9 tadi, ya Wadil Qura wal Ghabah, ya peperangan di Wadil Qura dan juga peperangan Ghabah. Ya, iki aku rada lali Ghabah iki. Nek Ghabah terjemahane yo hutan. Ya. Alas berarti. Oke. Jadi dari total 27 kali Nabi mempersiapkan perang, cuman ada paling banyak 11. Oke, jadi hanya sekitar 30 sampai 40% yang sampai perang fisik. Ya. Bahkan perang Tabuk pun tidak masuk. Ya, perang Tabuk niku perang di kondisi kaum muslimin betul-betul mepet. Ya, sampai pasukan perang Tabuk niku dijuluki Jaisul Usrah. Ya, pasukan kesulitan karena saking apa sik paceklik ya, sik paceklik zaman itu. Ya. Nabi ke arah Tabuk di ujung Saudi, ya sekarang masih di ujung Saudi sekarang. Ndak sampai perang, akhirnya pulang. Ya, karena awakmu jajal wis siap macem-macem tekan kono rak sida. Wah, mulai iso sikat segala macem kuwi. Ya. Nabi ndak. Ya, jadi Nabi walaupun sudah siap dengan segala macam peralatan, ketika tidak ada musuhnya atau musuhnya tidak jadi dihadapi ya sudah. Ya, ndak ada penyesalan, wah, eman-eman ki wis kadung ngene iki wis ora ketang bacok-bacok sapa lah ya ora ono. Ya ora ono sing ngono. Ya. Nah, awakmu keteke beda iku Ya, ammas saraya adapun sariyah, ya jumlah sariyah wal bu'uts, ya dan juga utusan Nabi fasittun wa khamsun, ya ada sekitar 56 wa qila khamsun, ada yang menyebutkan 50. Ya ini juga sekali lagi bahwa Nabi perang ada semuanya ada alasan. Ya, Nabi perang semuanya ada alasan. Bahkan ketika sariyah pun Nabi ngutus pun Nabi memberikan banyak pesan kepada para sahabat, di antara pesannya beliau yang kemudian sekarang jadi hukum internasional. Ya, dalam sebuah hadis itu la taqtulu syaikhan faniyan. Ya, jangan membunuh orang yang sudah sepuh. Wala tiflan wala saghiran, dan juga anak kecil, ya, anak bayi ataupun yang masih kecil. Wala mra'atan ataupun perempuan. Ya, yang sampai sekarang jadi hukum internasional. Jadi PBB suruh ngono hukum ngono kuwi Islam wis meraktekno. Jadi kalah kabeh mbek Islam. Wonge Islami sing rada piye lah ra ngerti aku. Allah alam. Itu apa ghazwah, ya ghazwah. Kemudian disebutkan hajjuhu wa umaruhu, ya hajinya Kanjeng Nabi dan umrahnya. Ya umrah jama'i Umar. Hajjah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji dari kota Madinah hajjatan wahidah, hanya satu kali haji. Ya, kenapa? Karena kewajiban haji disebutkan di tahun kelima atau tahun ke-6 Hijriah. Ya, kewajiban haji yang kita kenal sekarang ini niku di tahun kelima atau tahun ke-6 Hijriah. Jadi Nabi, ya ada beberapa sebab yang hingga kemudian Nabi baru bisa haji di haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Wahiyah hajatul wada, ya haji Nabi yang satu kali itu yaitu haji wada di tahun ke-10 niku, ya haji perpisahan. Wa'tamara, sementara Nabi umrah arba'a umar, sebanyak 4 kali umrah. Jadi orang boleh memperbanyak umroh lebih dari haji, boleh, tidak ada masalah. Adapun hukumnya kemarin kita sudah bahas bahwa yang masyhur di mazhab Syafi'i, umroh juga hukumnya
wajib, sama seperti haji. Ala kulli hal dari 4 umrah niku yang apa saja? Al-ula yang pertama kanat fi sanatis sadisah minal hijrah, terjadi di tahun ke-6 hijrah. Ya. Ini ada yang menyebutkan kalau tidak salah setelah kewajiban haji turun, kemudian Nabi berangkat di tahun itu juga, tapi untuk umrah bukan untuk haji. Karena umrah tahun ke-6 ini dilakukan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Sementara perjanjian Hudaybiyah niku dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Jadi umrah pertama Nabi tahun ke-6 ini, wahiyallati, dan tahun ke-6 inilah umrah yang tahun ke-6 ini adalah yang tahallala minha bil Hudaybiyah. Nabi tahallul sebelum sampai masuk ke kota Mekah karena ditahan, tidak bisa masuk. Yang sampai kemudian terjadi sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Walam yadkhul Makkah, Nabi tidak sampai masuk ke kota Mekah. Ya. Jadi Nabi berangkat ya, dengan peralatan sekedarnya, bahkan di riwayat itu sebutkan Nabi sudah persiapan ihram. Ya. Hanya bawa peso cilik, di wilayah Arab kan ada peso cilik itu, khanjar. Ya, cuman buat itu duduk khanjar bukhur loh ya. Khonjar pahamu bukhur go. Belati ya, semacam belati yang dipakai untuk pertahanan diri. Ini tidak bawa lain, tidak bawa panah, tidak bawa pedang dan lain sebagainya. Tapi tetap oleh orang Mekah ditahan. Ya, ditahan, tidak boleh masuk kota Mekah sampai kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, karena Nabi sudah terlanjur ihram, ya niat ihram, maka sebagai bentuk atau cara untuk tahallul adalah dengan cara menyembelih dam. Ya, nyembelih 1 ekor kambing untuk lepas dari tahallulnya. Ya, ini yang kemudian nanti di fikih masuk di dam ihsar. Ya, dam atau denda denda dalam haji karena nusuk ya. Denda dalam nusuk karena tidak bisa melanjutkan ke tindakan yang selanjutnya. Iku ngono fikih ngono iku ya. Niku yang pertama. Sehingga kemudian Nabi pulang. Ya, Nabi balik ke kota Madinah dengan perjanjian tahun depannya diperbolehkan oleh orang Quraisy untuk masuk ke kota Mekah selama 3 hari. Ya, yang tahun depannya itu yang kemudian masuk di umrah yang kedua. Wasaniyah, umrah yang kedua fisanatis sabi'ah, tahun ke-7 Hijriyah, kama tafaqa ma'a Quraisy, bagaimana sudah disepakati oleh orang Quraisy. Ya, jadi perjanjian Hudaybiyah niku Nabi dijanjeni wis tahun iki aja mlebu kota Mekah, tahun ngarepe wae. Ya, tahun ke-7 baru kemudian Nabi masuk ke Mekah selama 3 hari. Dan niku wong Quraisy saking rak geleme satu kota mbek apa? Mbek Kanjeng Nabi saat niku sampai banyak orang Quraisy yang keluar ke arah-arah gunung. Ya, karena tidak mau melihat apa? Tidak mau dekat sama orang muslimin saat itu. Ala kulli hal. Kemudian wasalitsah, umrah yang ketiga kanat fi sanatis tsaminah, ya di tahun ke-8 Hijriyah fi ghazwati al-Fath, ya setelah Fathu Makkah. Asna ruju'ih min Taif, setelah Nabi pulang dari perang Taif. Jadi setelah Fathu Makkah ada permasalahan di Hunain dan Taif, kemudian Nabi balik ke Mekah dalam kondisi sudah berihram untuk umrah. Niku di bulan Syawal. Ya, jadi umrah yang pertama yang gagal niku di bulan Dzulqa'dah, kemudian tahun ke-7-nya yaitu disebut dengan umrah qadha, niku juga di bulan Dzulqa'dah, kemudian setelah Fathu Mekah Nabi umrah di bulan Syawal. Kemudian warabi'ah, umrah yang keempat kanat fi sanatil asyirah, yaitu tahun ke-10 Hijriyah ma'a hajjatil wada, bersamaan dengan haji wada. Ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama apakah Nabi hajinya ifrad atau tamattu. Ya. Ifrad niku haji sik sampai selesai baru kemudian umrah. Sementara tamattu niku umrah sik selesai baru kemudian haji. Iku khilaf. Sehingga di mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi niku afdhalnya benten. Nah, di mazhab Syafi'i afdhalnya ifrad. Jadi haji dulu baru kemudian umrah. Di mazhab Hanafi atau di mazhab Maliki tidak masalah, niku sing afdol niku tamattu, haji dhisik nembe umrah dhisik nembe haji. Wallahu a'lam.